Oke, dengan Mas Nunu di sini dan hari ini kita mau bahas seputar charging motor listrik khusus untuk Uwinfly ya, seri GT2. Nah, karena sebelumnya ini ada beberapa orang yang nanya chargingnya itu gimana, detailnya gimana, makanya sekarang saya mau buatin nih konten terkait chargingnya si Uwinfly GT2 ini. Nah, untuk detailnya gimana langsung aja. Jadi ini adalah charger bawaan ya, jadi masih ori, bawaannya Uwinfly. Charger ini punya daya sekitar 275 watt. Ini kalau kita lihat di belakang sini ya. Ini ada serinya, terus di sini ada outputnya. Bentar. Nah, ini 275 watt, output currentnya 2,8 ampere. Ya. Ini untuk yang voltage-nya 72 volt. Nah, mungkin buat Uwinfly yang lain ada juga yang untuk sepeda listrik itu beda lagi ampernya, atau untuk seri yang kayak N9 itu juga lebih tinggi lagi chargernya. Untuk charger sendiri ini kepalanya tuh kepala 3 ya, di sini ada tulisannya nih, kelihatan nggak? Ada angkanya itu 6 ampere 100 volt. Nah, untuk yang ke listriknya colokannya biasa, kabelnya ini standar ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Nah, dengan charger ini tuh kita gampang banget colok ke listrik rumahan. Listrik saya sendiri itu cuma 900 ya, dan itu normal-normal aja, karena tadi kan listriknya juga dayanya cuma 275 watt. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang mau ngecas ini di rumah, khawatir listriknya harus gede gitu. Oh enggak, listrik kecil juga bisa gitu ya. Oke, dan di sini ada 3 lampu indikator. Yang pertama ini paling atas nih full, warnanya hijau kalau udah penuh ya. Nah, sini charge warnanya merah kalau yang lagi ngecas. Nah, kalau RC ini saya belum tahu ya, belum pernah. Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen di bawah RC ini untuk apa. Nah, dari charge ke full sendiri ini beda-beda ya waktunya ya. Ada yang tergantung dari kondisi baterainya juga. Kalau kondisi baterainya kosong banget atau misalkan ya hampir habis gitu, bisa dibilang ada yang 6 jam, ada juga yang katanya bisa sampai 12 jam gitu. Tapi kalau dari dealer sih bilangnya jangan patokan sama ini. Walaupun nanti dayanya itu kalau udah full dia kayak cut off gitu, atau nggak benar-benar cut off ya. Ada dayanya tapi kecil. Nah, mendingan kayak kira-kira aja, kira-kira tadi udah kepake berapa kilo. Nah, itu nanti ngecasnya juga berapa jam kayak gitu, karena kalau nungguin ya lama, dan metode ngecasnya kan nggak bisa sekali colok terus ya udah ditinggal gitu aja, nanti penuh sendiri sampai hijau terus cabut. Itu berbahaya buat baterai jenis SLA begitu teman-teman. Terus ini untuk portnya ya, child portnya ada penutupnya gini, otomatis, jadi nggak akan kena air ya kalau hujan gitu, insya Allah aman. Tuh kaki 3. Nah, ini portnya belum port universal ya, chargernya juga tadi belum charger universal yang kayak punyanya baterai lithium gitu kan, dia satu jenis ya. Kalau ini masih spesifik untuk Uwinfly kayak gitu. Sekarang saya contohin posisi lagi ngecas ya. Kalau menurut saran dealer sih ya, mendingan listrik dulu yang dicolok, baru kemudian si ini ke motor gitu. Tapi kalau ada saran yang lebih baik juga nggak apa-apa diikutin. Ini kabelnya kurang lebih panjangnya itu 1,5 meter doang. Jadi saya itu pakai sambungan ya, sambungan ke rumah. Nah, terus nih tuh hidup pertama kali hijau. Nah, terus nanti kalau ini kita colok ke sini, kita colokin, tuh dia akan berubah otomatis jadi merah. Tuh, dan ada kipasnya. Nah, di sini. Tuh. Lubangnya, nah kipasnya tuh ada di sini. Kipasnya ini untuk apa? Untuk mendinginkan si charger adaptor ini. Karena nanti dia akan panas. Dan kalau panas berbahaya ya, namanya komponen listrik, kalau panas berbahaya.
gitu. Untuk harganya sendiri, eh, saya sih ngeliat di toko ijo itu sekitar 300 sampai 400 ribu yang ori. Tentunya beda beda kapasitas, beda daya, beda harga ya. Nah ini tuh murah banget ya kalau bisa dibilang harganya dibandingkan sama charger baterai lithium yang harganya tuh bisa 1 jutaan ke atas. Kalau ini kan tadi cuma 300 sampai 400 ribu ya, terjangkau banget lah ya gitu. Terus apa lagi ya, sama daya, kalau dayanya itu kurang lebih sama kayak baterai lithium lah ya, kayak yang tadi udah kita review. Dan kalau saya pribadi ya ini nggak pernah nungguin sampai chargernya hijau karena akan lama banget. Ya tadi saya hitungannya pakai pemakaian aja. Kalau udah 10 kilo, 20 kilo, eh, ya saya ngecasnya berarti kalau 10 kilo ya sejam setengah gitu. Dengan pengaturannya kalau misalkan udah 2 jam dicas, ya dicabut dulu istirahat 1 jam. Karena yang panas bukan cuma ini, si baterai sendiri yang ada di bawah sini nih, ini panas kayak gitu, dan itu berbahaya kalau dibiarin panas terus menerus selama dicas, cepat kembung. Nah, oh iya, teman-teman yang lain juga ada yang ngakalin pakai apa namanya ini otomatis, stop kontak otomatis. Ada yang digital, ada yang manual. Jadi ada yang disetting 2 jam aja udah penuh kayak gitu. Nah ini punya saya karena tadi udah dicas ya, ini ternyata udah penuh nih, saya cabut ya. Nah cabut aja. Oke, berarti baterainya udah full gitu. Udah full, cabut aja. Tapi sayangnya ketika lagi ngecas tuh ya, di display sini nggak ada bedanya, jadi ya sama aja, gini-gini aja. Nggak ada indikator lagi charging atau gimana, atau baterainya berapa persen penuh gitu, nggak ada. Jadi ya udah, patokannya ya kira-kira lagi ya, kecuali kalian mau pasang voltmeter tambahan yang dipasang nanti tempel di sini gitu teman-teman.